biasanya bergabung menjadi satu, menguap air, etanol, metanol. Namun metanol umumnya lebih mudah dipisahkan karena dia menguap pada suhu 50 derajat. Tapi tanpa pemisahan dengan single kolom, dia akan menguap bersama-sama. Itu namanya azeotropi. Jadi namun itu biasanya susah dipisahkan hanya dengan pemisahan satu kolom kromatografi. Jadi Bapak share dulu materinya. Nah, ini satu kolom. Jadi Anda bayangkan sekarang, di sini ada pelarut yang memiliki sifat azeotropik. Dia akan menguap bersama-sama pada satu titik-titik. Ketika menguap bersama-sama pada satu titik-titik, ini satu kolom, kemudian dia akan menuju kondensor, sehingga tercatat satu titik-titik. Dia menuju kondensor, kemudian dia meleleh. Terdestilasi. Dia terkondensasi, kemudian ditampung. Nah, komponen campuran uap ini di sini kembali pada sifat dari senyawa tersebut pada kemampuan dia menguap. Jadi misalnya ada suhu rendah campuran azeotropik dari etanol. Etanol itu suhu didihnya 78 sama 70 sampai 78, air itu 96 atau 9 sampai 100 pada satu tekanan atmosfer. Nah, air bisa nguap pada suhu 78 bersamaan dengan alkohol. Nah, di awal uap awal dia menguap pada komposisi bisa alkoholnya 90%, sampai nanti suhunya akan naik pelan-pelan menuju 90 derajat tergantung jumlah komposisi alkohol yang ada. Kemudian terdestilasi. Nah, berbeda dengan fraksinasi. Jadi fraksinasi di sini campuran azeotropik. Kemudian dia naik pertama. Pada saat sampai di sini, ini kolom masih dingin. Jadi suhu akan naik 70 pertama 50 derajat, kemudian 70 derajat dia naik bersamaan, 78 derajat alkohol, metanol, air naik dia bersama-sama di sini. Apa yang terjadi? Ini panas sampai 70. Jadi kalau dia capai itu, kemudian kondensasi langsung. Jadi air, alkohol terkondensasi. Kemudian karena ini sudah melebihi dari 70, dari 50 menuju 70, dia alkoholnya akan naik, terpisahkan presentasi metanolnya lebih kuat. Kemudian kemudian dia terkondensasi lagi. Kemudian di sini suhunya udah mulai mendekati 70 sehingga terjadi perbedaan fraksinasi, perbedaan rasio antara alkohol, metanol, dan air. Sehingga sampai pada fraksi paling atas, di sini suhunya naik pelan-pelan. Nah, sehingga sampai di sini yang naik metanol murni di awal pada suhu 50 derajat. Terkondensasilah dia metanol di awal. Sehingga terjadi pemisahan azeotropik berdasarkan fraksional destilasi. Kemudian naik dia suhunya sampai suhu 70 derajat Celcius. Pada saat mencapai 70 derajat Celcius, etanol 100% akan terdestilasi. Kemudian disusul oleh komponen airnya. Nah, kalau kita nampungnya di sini berdasarkan rentang temperatur, kita akan mendapatkan kadar metanol yang berbeda-beda. Itu bisa dipisahkan, bukan tidak bisa dipisahkan. Sehingga cara memisahkannya adalah fraksional. Yang umum digunakan fraksional adalah pemisahan minyak bumi.
itu fraksionalnya bertingkat banyak sekali. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasan. Oke, poinnya siapa tadi? 12, 20 ya. Lanjut. Izin bertanya, Prof. Lanjut, 20. NIM-nya langsung 20, setelah 20 saya nggak nyatet lagi. Prof, saya ingin bertanya mengenai kristalisasi. Saya mencari beberapa sumber video di YouTube mengenai proses kristalisasi tersebut. Yang keras dikit, nah. Apakah sudah terdengar, Prof? Ya. Baik, jadi saya mencari beberapa video di YouTube yang membahas mengenai kristalisasi. Seperti yang sudah tertera di slide video ya Prof juga, bahwa prinsip pembentukan kristal itu ada dua. Yang pertama ada lewat jenuh dan juga lewat dingin. Pada yang lewat jenuh itu kan dia akan terbentuk kristal, sedangkan pada yang untuk dingin itu saya tidak melihat itu, Prof. Saya ingin bertanya, ketika kita memilih untuk melakukan proses kristalisasi, apa faktor yang kita harus lihat untuk apakah kita harus memilih untuk melakukan dengan kondisi lewat jenuh atau dengan kondisi pendinginan seperti itu, Prof? Baik, Kadek. Lewat jenuh. Semua proses rekristalisasi dia harus melewati larutan lewat jenuh. Caranya mendapatkan larutan lewat jenuh seperti apa? Salah satunya menghilangkan pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya. Jadi pelarutnya diuapkan, zat aktifnya masih ada, sehingga nanti baru dikristalisasikan dia. Atau ketika dia sudah terbentuk hampir mendekati lewat jenuh, kelarutannya diturunkan dengan cara menurunkan suhu medianya. Karena kita tahu zat aktif kelarutannya juga berpengaruh pada suhu. Karena ketika kita tingkatkan suhu, kelarutannya akan meningkat. Ketika kita turunkan suhu, kelarutannya akan berkurang. Atau kita menambahkan pelarut campur yang sering disebut dengan salting in, salting out. Jadi pelarut campur itu kelarutannya juga dirubah dengan cara merubah konstanta elektrik dari pelarutnya. Misalnya kita tambahkan alkohol atau kita tambahkan pelarut campur, misalnya etil astat, sehingga kelarutannya di dalam larutan itu berkurang, terbentuklah dia kristal. Pada intinya harus dimulai dengan membentuk larutan jenuh. Pendinginan adalah salah satu menurunkan kelarutannya sehingga terbentuk larutan jenuh. Kemudian membangun kristal, ini bisa berapa cara. Menambahkan inti kristal, memancing dengan garam, merubah konstanta termodinamiknya dengan cara menggesek, baru terbentuk, atau salting in, salting out, menambahkan kelarutan tertentu. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi nanti hati-hati dengan YouTube. Kalau sumbernya nggak jelas, biasanya semua orang bisa buat. Yang paling penting ketika Anda men-surfing literatur adalah lihat sumbernya, siapa yang memberikan. Pertama. Kedua, buku-buku yang Anda searching, buku-buku sekunder yang penerbitnya jelas. Jangan juga penerbitnya nggak jelas, seperti web. Nah, biasanya buku-buku sekunder penerbitnya jelas, Boca Roston, jadi penerbit yang tercatat. Di situ yang Anda pelajari, ya. Ada Unita, ya, poinnya. Prof, Ya. boleh izin bertanya lagi? Pada videonya itu, pertama itu kan yang dilakukan tekniknya itu dia menggunakan CuSO4, Prof, lalu dilarutkan ke dalam Aquades sampai pertama dia menggunakan 25 gram CuSO4, kemudian diaduk,
kemudian ditambahkan lagi 20, kemudian pada gelas bukan gelas kimia yang digunakan itu di wrap dia Prof, ditutup, kemudian dia menunggu sampai terbentuknya endapan, tapi di sana dia tidak melakukan proses pemanasan maupun pendinginan, tapi pada video itu terbentuk Prof, di ending itu terbentuk sebuah kristal. Apakah Ya, ketika dilarutkan suatu larutan lewat jenuh kan ditambahkan terus. Sampai melewati jenuh, kemudian didiamkan, pasti terbentuk kristal. Nah, kemudian ketika belum lewat jenuh diturunkan suhunya. Pada saat penurunan suhu terjadi apa? Penurunan kelarutan. Pasti dia akan mengalami titik lewat jenuh juga. Oke. mengerti Prof, berarti tidak pada proses pendinginan itu penurunan suhu itu tidak hanya perlu maksudnya didiamkan saja itu sudah bisa turun suhunya Prof. Didiamkan tergantung pada reaksi kelarutannya. Sekarang kalau Anda menambahkan H2SO4, pernah nggak masukin H2SO4 ke air? Pernah Prof. Yang terjadi gimana airnya? Mohon maaf Prof, saya tidak ingat ketika itu. Mestinya teliti dong seorang farmasi. H2SO4 dilarutkan ke air, dia panas. Suhunya akan naik. Jadi H2SO4. Sekarang kalau Anda membuat CuSO4, Anda ada larutan Cu. Ada reaksi juga, terjadi panas. Sehingga garamnya lebih banyak larut. Ketika sudah dingin dia situasinya, ngendap pasti. Di SMA pernah ngelarutin natrium nggak? Pernah Prof. Apa yang terjadi? Natrium ditaruh di mana? Natrium waktu itu direaksikan dengan aqueous menghasilkan ledakan Prof. Iya, kenapa terjadi ledakan? Mohon maaf Prof, saya kurang ingat. Ya, disitulah curiosity-nya. Karena terjadi reaksi pembentukan natrium hidroksida yang cepat, sehingga ya terjadi apa? Pelepasan energi yang luar biasa, meledak dia. Itunya juga panas bekernya. Makanya natrium ditaruh di larutan berminyak biar nggak kontak dengan lembab udara, nanti meledak jadinya. Reaksi itu bisa mengakibatkan perubahan suhu. Jadi jangan sederhana melihatnya, makanya dievaluasi jauh lebih dalam, dipelajari curiosity-nya ya deh ya. Oke, 10 ya poinnya. Silakan. Izin bertanya, Prof. NIM dulu, nak. NIM 25. Silakan. Baik, saya masih bingung tadi. Video tersebut bilang bahwa pada proses destilasi frasinasi, Prof menjelaskan itu perbedaannya itu dalam hal kolom frasinasinya tersebut. Nah, dokter bilang di akhir bahwa pada proses ini hasilnya itu dipengaruhi oleh jumlah dari kolom frasinasi tersebut. Nah, saya masih bingung Prof, dengan jumlah kolom frasinasi itu berapa kira-kira jumlah kolom frasinasi tersebut, Prof? Apakah kolomnya itu sesuai dengan komponen yang kita gunakan atau sampel yang kita gunakan atau bagaimana? Itu, Prof. Jumlah kolom ditentukan oleh jenis senyawa yang dipisahkan, perbedaan suhu dari senyawa yang dipisahkan, atau perbedaan degradasi dari suhu tersebut. Itu perlu percobaan, perlu ada hitungan termodinamikanya. Jadi nggak bisa, kalau satu kolom single step, itu langsung dia biasanya pemisahannya nggak terjadi, bahwa dia hanya uap karena terbentuk asiotropik. Kalau nggak terbentuk asiotropik,
ya nggak masalah seperti itu. Jadi kita akan pelajari tergantung pada sifat dari bahan yang kita nggak pisahkan, yaitu yang menentukan apakah fisikokimia senyawa tersebut nih membentuk asiotropik atau enggak, atau terjadi asosiasi. Tahu asosiasi, nah? Membentuk ikatan dia. Ketika membentuk ikatan, titik uapnya meningkat. Bisa. Nah, itu kembali pada ikatan like dislike-nya. Itu nggak bisa jawabannya 100% sama, nggak bisa hanya dengan percobaan yang bisa menentukan, ya. Oke, Kadek, ini poinnya 5. Silakan lagi. Prof, terima kasih. Izin bertanya, Prof. Silakan. 16. 16, Prof. Jadi begini, Prof. Tadi kan di video yang Prof jelaskan itu tadi ada dari distilasi, dan juga distilasi yang di bawah tekanan reduksi. Jadi reduksi itu kan ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Nah, kalau misalnya laju distilasi ini ditingkatkan, apakah larutan yang diuapkan itu apakah tidak ya, maksudnya apakah tidak akan menguap semuanya, dan juga untuk yang satu itu destilasi vakum. Prof, yang saya tahu itu vakum itu untuk menguapkan tekanan. Pada destilasi vakum itu kan diuapkan dengan vakum sehingga menguap pada titik didih yang rendah. Berarti dalam hal ini apakah larutan yang dilakukan destilasi itu titik didihnya itu awalnya tinggi, kemudian dengan vakum ini diubah menjadi rendah? Apakah seperti itu cara kerjanya, Prof? Anda belajar fisika, dihitung sendiri dong. PPNRT, P tekanan, P volume, NRT. Ya, masih ingat itu. P tekanan dikali volume PP sama dengan N jumlah dari molekul, R bilangan parameter, T itu temperatur. Temperatur itu adalah temperatur absolut. Jadi apabila sekarang vakumnya diturunkan, T-nya gimana? Berbanding lurus kan? Apabila tekanan diturunkan, T-nya gimana? Titik-titiknya. Berarti juga ikut turun dong, Prof? Iya, kan memang begitu. Untuk zat aktif yang sangat tidak stabil, tekanan kita turunin. Sehingga biasanya kalau kita ingin misahin etanol, akibat kita maserasi pakai etanol, sekarang kita mau tarik etanolnya. Kita tarik etanolnya, kita atur tekanannya dan suhunya. Suhunya konstan di 45 derajat. Kita turunkan tekanannya sampai beberapa bar, jadi menguap etanolnya. Nah, kemudian setelah itu berhenti dia menguap. Air aja yang sisa di situ. Karena dia asiotropik satu tingkat, dia menguap. Itu campuran etanol airnya kira-kira sampai 70-60%. Nah, kemudian setelah itu air saja yang sisa. Air aja sisa, turunkan tekanan lagi. Akhirnya air saja yang menguap terakhir. Zat aktifnya tetap di situ, karena zat aktif umumnya titik uapnya jauh lebih besar daripada kalau dia non volatil, ya pasti di atas 100 derajat Celcius. Sehingga nanti dapat ekstrak pekat. Baru dikeringkan. Sudah belum pernah di praktikum? Belum ya, baru semester 3 rotavapor datang deh main-main ke lab forensik, tanya tuh di sana mana rotavapor seperti apa gitu. Jangan ini dong di rumah aja.
1, 2, 3 orang main ke lab itu untuk nanya rotapapor seperti apa, boleh kok. Jadi ya, oke, tadi nih poinnya 5. Lanjut. Satu izin bertanya, Prof. 1 sama 25 tadi. 20 berapa? 11, Prof. Hah? 24, Prof. 24, 11. 1, 24, 11. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan terkait energi bebas, Prof. Jadi, Prof kan sebelumnya dalam video sempat saya menonton bahwa energi bebas itu berhubungan dengan viskositas dan juga tekanan begitu. Yang mana Prof bilang untuk viskositasnya semakin pekat suatu senyawa, energi bebasnya menurun. Sedangkan untuk tekanan sendiri, semakin besar tekanan, energi bebasnya akan semakin tinggi begitu. Ketika saya melihat pada rumus yang Prof berikan beserta penjelasannya, saya masih kurang paham, Prof, kalau saya masukkan kepada rumusnya begitu. Terkesannya di rumus itu bahwa semakin besar viskositasnya, energi bebasnya malah yang semakin besar, Prof. Apa saya salah menangkap atau bagaimana nih? Coba dilihat rumusnya dulu. Bapak biar nggak nyari, adik share screen. Jadi logikanya gini deh, air H2O. Kalau air sendiri dipanaskan, gerakannya seperti apa, Nak? Oke, Adik lihat di sini, ya. Mean of repairs. Jadi mean of repair ini adalah alur energi bebas dari suatu temperatur suhu. Kemudian kita lihat sekarang viscosity ini, mu, viscosity, P pressure tekanan. Kemudian T temperatur per arka. Nah, sekarang molekul mass. Energi termodinamika yaitu free flow. Sebentar dulu. Ya, ini oke. Oh, sorry, ini gas. Ini gas, ini keadaan dalam bentuk gas. Oke, coba baca, gas melekur. Tadi yang saya sebut cairan dengan viscosity. Cairan dia berbanding terbalik. Kalau gas dia berbanding lurus. Oh, begitu ya, Prof. Ya. Jadi kalau cairan semakin kental cairannya, energi bebasnya gimana? Gerakan dari suatu molekul gimana? Semakin lambat, Prof. Semakin susah bergerak. Susah bergerak. Sekarang kalau gas gimana? Kebalikan kan? Iya, Prof. Iya, ini beda fase dia ya. Makanya dia terbalik rumusnya. Oke? Oh, baik, Prof. Oke, poinnya 5. Nah, di sini nomor 30 ada yang bertanya, nanti saya jawab. Silakan dulu yang tadi. Setelah 1 berapa? 24, Prof. Silakan, 24. Diberhentikan dulu share screen-nya, Nak. Stop dulu. Silakan 24. Ya, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nikmang
Rudiantari. Jadi saya ingin bertanya terkait alat destilasi, Prof. Jadi berdasarkan video yang saya tonton, pada alat destilasi sederhana itu ada bagian kondensornya, air masuk dari atas, Prof. Sedangkan keluarnya lewat bawah. Sedangkan pada alat destilasi fraksinasi saya lihat air itu masuk dari bawah kemudian keluarnya dari atas. Kenapa berbeda nih, Prof? Yang benar mana, Dek? Saya ajarin logika. Yang benar yang mana? Dari bawah, Prof. Dari bawah ke atas. Ya, kalau dari atas ke bawah gimana yang terjadi? Labu kondensornya penuh nggak? Penuh, Prof. Kalau dari atas ke bawah labu kondensornya pernah penuh nggak? Tidak, Prof. Nggak, ngerojok deh ya. Artinya logikanya pakai dong. Ya, yang benar dari mana jadinya, Nak? Dari bawah ke atas, Prof. Iya, dari bawah ke atas. Ya, Mang ya. Oke, poinnya 5. Lanjut lagi. Tadi, satu lagi. Iya, Prof. Saya ingin 11 ingin bertanya terkait destilasi fraksinasinya itu. Di video yang Prof bagikan itu kan Prof menyebutkan contoh dari destilasi fraksinasinya itu pemurnian dari etanol dari arak gitu, Prof ya. Nah, kemudian saya mencoba mencari video lain juga di YouTube. Saya menemukan dari kimia UGM. Nah, itu dia di destilasi fraksinasinya itu dia tidak menggunakan penangas air, tapi menggunakan penangas minyak, Prof. Nah, pertanyaan saya, kapan kita bisa menggunakan penangas minyak, kapan bisa menggunakan penangas air ya, Prof? Terima kasih. Oke. Sekarang saya nanya, penangas air suhu maksimumnya berapa, sayang? Kalau penangas air suhu maksimumnya itu 100, Prof. Kalau tidak salah. Tergantung tekanan atmosfer. Kalau di pinggir pantai pasti 96 udah mendidih. Nah ya, 100 sudah hilang dia. Iya, Prof. Kalau di gunung gimana? Kalau di gunung itu lebih rendah lagi ya. Tekanan lebih tinggi di atas ya. Suhunya lebih rendah lagi. Jadi air mendidih di gunung pasti suhunya nggak 96. Nah, kalau tekanannya 1 atmosfer pas, suhunya pasti 96. Ya, 100 derajat Celcius. Mulai dia mendidih 100 derajat Celcius itu menguap, titik uap. Tapi mulai kelihatan mendidih, membentuk bubble itu 90 sampai 96 baru kelihatan yang menguap itu pada suhu 100 ambiennya. Nah sekarang kalau Anda minyak, Anda goreng suhunya berapa, Nak? Kalau itu 200, sekitar 200-an atau Suhunya sampai 300 derajat kalau pakai minyak ya. Ya. Ya, sekarang kalau pakai minyak 300 derajat yang Anda pisahin alkohol sampai minyaknya mendidih sampai di mana dia? Ya, kembali lagi sekarang tergantung dari jenis senyawa yang kita hendak destilasi. Suhu uapnya ada di mana dia? Apakah dia di atas 100 derajat atau di bawah? Kalau di atas 100 derajat, air nggak sanggup membuat dia menguap. Pasti kita pakai minyak. Kalau dia di bawah 100 derajat, kita pakai minyak, kita hitung kosnya. Mana lebih murah pakai air sama minyak? Murah air, Prof. Iya, nah belajarnya kayak gitu, nah. Sehingga adik ini cara bertanyanya konstruktif, bukan semua ditanya. Jadi belajar mandirinya kayak begitu. Adik cari logikanya sehingga jangan begini, ketika adik stuck nggak usah nanya, diam aja, itu ininya kurang, curiosity, keingintahuannya kurang. Adik cari, baca lagi kapan, jangan cukup
Terus sekedar satu, udah besok saya nanya lagi, itu jadi orang yang pemalas. Ya. Oke, 5 ya nak. Nah di sini sama nih, NIM 30 ngecek fisika. Ya, Prof. Ya, hampir mirip pertanyaannya. Karena saya merasakan ini penting, makanya saya minta Anda mencari, baca lebih banyak, dan saya tanya lagi kan gitu. Ya, Jesse? Iya, baik, Prof. Poinnya 5. Silakan, lanjut. Ya, Prof. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Jadi, tadi saya sempat menonton video dari Prof. Gel, di mana Prof. sempat menjelaskan pada tengah-tengah video itu proses destilasi pada industri farmasi, begitu rasanya. Nah, di mana Prof. sempat mengatakan bahwa dalam proses ekstraksi bahan alam, biasanya menggunakan pelarut, dan pelarut tersebut tidak dibuang, tetapi biasanya direcovery atau dilakukan pemulihan dengan metode destilasi dari industri tersebut, dan teknik tersebut juga biasanya dilakukan oleh industri lain. Nah, pertanyaan saya, Prof, kalau misalkan pelarut tersebut sudah dipulihkan begitu menggunakan metode destilasi, setelah itu apakah pelarut tersebut bisa dibuat untuk ekstraksi kembali atau bagaimana, Prof? Saya masih bingung. Terima kasih, Prof. Jika pelarut tersebut sudah dibuang atau sudah kotor, apakah bisa digunakan lagi? Itu kan? Iya, Prof. Jadi kalau kan tadi Prof sempat menjelaskan kalau umumnya recovery itu atau pemurnian dari pelarut itu, kita tes komposisi dari pelarut tersebut. Caranya pakai apa? Gitu. Bisa kita pakai metode lainnya, misalnya nanti adik sudah belajar kimia analisis tentang instrumentasi atau sekaligus ya kalau nggak salah. Ya, sudah belajar yang namanya FTIR. Sudah belum, Komang? Belum rasanya, Prof. Sekarang FTIR nanti Anda pelajari. FTIR itu yang ditangkap apa? Yang ditangkap adalah resonansi dari senyawa gerakan gugus fungsional dari suatu senyawa. Tadi akibat stretching, weighing, translasi segala macam. Nah, gugus fungsi itu memberikan gelombang serapan tertentu. Nanti kita dapat spektrumnya. Keberadaan dari spektrum tersebut dibandingkan dengan murni, kita bisa katakan berapa persen kemurnian dari suatu senyawa tersebut. Itu bisa diukur atau menggunakan raman spektroskopi yang hasilnya hampir sama dengan FTIR. Nanti Komang bisa lihat publikasi saya Determination Methanol in Ethanol Disinfektan. Itu di Forensic Science. Itu pakai raman. Nah, spektrum itu yang membedakan apakah dia murni atau tidak, ada pengotor apa tidak. Nanti adik belajar farmakope, rasanya angkatan berapa saya beri? Kuliah farmakope angkatan ini ya. Halo? Suara saya terdengar atau hilang? Dengar, Prof. Tadi yang nanya pertama kali NIM 12.
NIM 12 masih ada? Masih, Prof. Ya, kuliah farmakopi angkatan Anda atau yang lain? Farmakope belum ada, Prof. Belum. Oke, nanti di farmakopi dia ada yang namanya uji kemurnian. Nah, sehingga kita bisa cek. Jadi tidak serta-merta kita bisa katakan bisa dipakai atau enggak. Kita uji lagi kemurniannya. Ada metode-metode yang digunakan untuk itu. Ya, Komang ya. Oke, Komang, poinnya 10. Silakan lagi yang lain. Prof, terima kasih atas penjelasannya. Baik, ini pertanyaan dari 75. Menggunakan molekular distilasi, kenapa dia ekstrim? Jadi molekular distilasi umumnya untuk senyawa-senyawa yang termolabil, di mana dibuat tadi energi bebas suatu molekularnya tercapai dengan cara menurunkan tekanan atau keadaan ekstrim, yang sering disebut dengan supercritical distillation. Contohnya supercritical fluid distillation, contohnya destilasi minyak atsiri. Minyak atsiri itu volatile oil yang apabila didestilasi pada suhu didih misalnya di 90 derajat dengan air, dia akan mengalami energi aktivasi sehingga mengakibatkan reaksi berikutnya. Jadi dia berubah komposisinya atau instabil. Sehingga terjadilah reaksi aktivasi. Bisa dia warnanya berubah, kemudian bisa dia membawa air sehingga dia berdisosiasi dengan air. Sehingga kualitas dari minyak atsirinya berubah. Nah, untuk seperti itu digunakanlah supercritical fluid extraction atau supercritical distillation. Jadi dibuat pada tekanan rendah, dipaksa untuk diuapkan sehingga dia menguap pada kondisi superkritis. Diperlukanlah kondisi yang mampu melakukan tekanan rendah tersebut. Jadi keadaannya berbeda. Kalau superfluid critical extraction, dia menggunakan bukan air pelarutnya. Jadi senyawa itu diekstraksi pada kondisi dingin menggunakan misalnya CO2 cair. Dari CO2 cair, kemudian CO2-nya diambil, masih dalam keadaan cair yang masih mengandung pelarut yang terlarut. Kemudian dari situ bahan aktif yang tidak terlarut diambil, disaring, kemudian senyawa yang berada CO2 dengan volatile oil yang melarut ini, sekarang supercritical CO2-nya diusir. Airnya yang tidak menguap adalah volatile oil-nya. Berbalik dengan kalau dia pakai distilasi air, volatile oil-nya disuruh menguap. Baru ditangkap. Nah, dia biasanya menguap bersama air. Nanti setelah dia terpisah, terkondensasi, kemudian dia akan mengalami pemisahan. Sehingga minyaknya yang mengambang, airnya masih tertampung di bawah. Tentunya minyak volatile oil itu akan mengabsorpsi air di sana. Nah, kualitasnya berbeda. Itu kira-kira penjelasannya. Oke, 75 poinnya 15. Lanjut, siapa lagi? NIM 19, Prof. Silakan. Baik, Prof. Jadi menyambung dengan penjelasan Prof sebelumnya mengenai destilasi fraksinasi atau destilasi fraksional itu, Prof. Saya berpikir bagaimana kira-kira caranya kita jadi untuk mencari atau memperoleh hasil etanol yang murni.
saya berpikir sebelumnya karena saya pernah bertanya dengan teman saya yang dia bekerja untuk membuat arak begitu Prof. Jadi katanya dia menyulingnya berkali-kali. Nah, di sini apakah kita bisa menggunakan metode destilasi fraksinasi itu hanya satu kali Prof. Jadi apakah hasilnya sama dengan destilasi sederhana yang seperti dilakukan produsen arak biasanya dengan destilasi kosnya berbeda. Ini kembali lagi, adik ini nggak pakai logik ya, tolong dilihat. Kalau dia menggunakan destilasi single, dia akan ngulang destilasi, kosnya akan luar biasa. Kalau dia pakai fraksinasi, dia akan terpisahkan sendiri pada satu proses. Misalnya alat yang saya ciptakan itu 5 kolom. Dengan 5 kolom berarti sama dengan 5 kali pengulangan destilasi dengan satu kolom. Mau dapat alkohol 70% ke atas boleh, mau dapat alkohol 95% ke atas silakan. Jadi pertama ada 5 kolom, kita tunggu, nanti kalau praktikum bisa dilihat sendiri bahwa kolom pertama pada sekat pertama itu panas, di atasnya masih dingin, suhu ruang biasa. Nanti naik, mulai naik pada kolom kedua, di bawahnya udah mendidih tuh air. Udah mendidih, naik lagi sampai pada kolom kelima, suhu 50 netes. Nah itu yang netes etanol. Nanti karena dia suhunya sudah di atas itu sudah terkondensasi sehingga suhu uapnya udah berubah. Terkontrol di 50 tercatat. Nah sekarang ketika seperti itu suhu 50-60 udah habis dia metanol. Yang naik sekarang alkohol, ambient suhunya kira-kira 70. Nah kalau di suhu 70, 60, 70 kita hentikan, kita ambil, itu konsentrasi etanolnya bisa sampai 90, 80-90%. Terus kita tampung persatuan waktu. Konsentrasinya berubah-ubah. Artinya kita nggak perlu ngulang sampai 6 kali taruh destilasi ulang, kosnya kan banyak sekali. Itu hanya sekali running sama dengan 6 kali sendiri merubah. Kira-kira seperti itu. Jadi adik pelajari deh lebih jauh, baca bukunya. Ya, jangan nanya orang destilasi nggak, petani arak nggak ngerti kayak gitu ya, adik cari sendiri dong. Baik Prof, terima kasih atas penjelasannya Prof. Poinnya 5, Dewa Julio, silakan lagi. Ya, mengingat saja Silakan 53. Jadi pada video itu di bagian rekristalisasi terdapat rumus kecepatan nukleasi. Nah di situ dijelaskan rumusnya B derajat sama dengan BSS ditambah BC ditambah BD. Di mana B derajat itu merupakan total kecepatan nukleasi. Di gambar dalam video itu dijelaskan kalau nilai B derajat itu sulit dievaluasi. Maksud dari sulit dievaluasi itu yang bagaimana gitu? Sulit dievaluasi karena dia banyak faktor yang berpengaruh. Jadi parameter B itu bukan parameter konstan, dia parameter dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga sulit dikontrol. Jadi baca lagi nak ya. Oke, Putri Ayu poinnya 10, silakan lagi. izin bertanya. 51 ini udah ngetik di sini ya. Iya Prof. Ya. Jadi praktikum baru lalu pada saat proses distilasi itu suhu sampelnya terjadi ketidakstabilan. Kemudian kalau
Kan kalau berdasarkan pustaka-pustaka suhu konstan sangat diperlukan, Prof. Lalu cairan yang keluar pada suhu tidak konstan apakah harus dipisahkan? Nah, ini pertanyaannya tadi hampir mirip dengan memisahkan etanol ya. Sangat tidak stabil ini maksudnya apa? Zat aktifnya yang tidak stabil, apa suhunya yang tidak stabil? Kalau suhunya tidak stabil, suhu dari cairannya tidak stabil, tergantung dari mediumnya. Kalau dia air mendidih pasti stabil. Nggak mungkin nggak stabil. Nah kalau dia suhunya nggak stabil, nah bisa termoplatnya atau apa namanya, di lab itu sering alat-alatnya nggak beres. Dia yang nggak stabil, bukan cairan di dalam cair suhu itu yang nggak stabil. Ya nak ya. Oke ya, poinnya 5 ya. Kemudian di bawahnya tidak bisa omit 71 tuh. Kristal itu nggak pecah sayang. Pas kristal itu biasanya terbentuk kemudian baru diikuti dengan second kristal. Jadi jangan dibilang pecah. Jadi kristal first kristal atau primer kristal sebagai inti untuk menginduksi kristal berikutnya. Oke, 71 poinnya 5. Silakan lagi. Prof izin bertanya ke bawah, Prof. Silakan, Nim. Nim 20, tapi saya tadi sudah bertanya, tapi ini bertanya kembali, Prof. Ya, karena nggak ada yang bertanya, ini kelas ini kelihatan nggak aktif banget deh. Saya bisa lihat dari akses YouTube saya. Silakan, 20. Baik, Prof. Pada saat labu larutan itu dipanaskan, itu biasanya diisikan batu didih ya, Prof. Kemudian saya mencari kenapa diisikan batu didih, karena di situ agar cairan itu tidak mengalami pemanasan yang berlebih. Dan saya mencari apa hubungannya dimasukkan batu didih dengan pemanasan yang tidak berlebih. Dikarenakan di sana dibilang batu didih itu merupakan pecahan kapsulnya merkuri, sehingga pendidikan lokal itu akan terinduksi dari pori-pori tersebut. Saya kurang mengerti maksud dari terinduksi gitu. Itu Prof, itu maksudnya bagaimana mekanismenya ya, Prof? Oke, kita lihat sekarang share screen. Saya share screen. Oke, Anda lihat ini. Nah ini ya, kasih batu didih. Ini labu bulat, kontak dengan panas yang mana aja. Satu titik ini aja ya. Iya, Prof. Satu titik ini terjadi kontak, apalagi ada rasa steril, kontaknya steril. Nah sekarang ini konversi jadi panasnya gini gimana? Apabila cairannya ini berarti di sini panasnya tinggi banget ya. Kemudian di sini tidak. Nah, itulah yang menyebabkan gelembung. Jadi kalau kita memanasin air kan gelembungnya tinggi ya. Nah, kalau ini terbentuk gelembung apa yang terjadi? Iya, letupan itulah namanya bumping. Sekarang agar tidak terjadi letupan, ini ada batu di sini. Ya, ada batu. Apa yang terjadi? Akan terjadi kontak panas ke batu ini. Sehingga dia tidak tiba-tiba ke atas. Di samping terjadi konveksi dari cairan ini pelan-pelan. Nah, sehingga ketika dia itu mendinginnya di bagian atas gimana?
tiba-tiba atau konstan, sehingga terjagalah konstan di sini suhunya. Nah, yang menguap bukan dari bawah ke atas, sehingga yang menguap di atas ini aja, sehingga dicegahlah terbentuk letupan-letupan. Nah, kalau letupan ini terjadi, senyawa yang meletup ini, cairan ini apa? Alkohol misalnya. Ini letupannya ke sini. Alkohol yang menguap pertama kali suhunya berapa? Konsentrasinya berapa tadi? 80 derajat sampai 40. Alkohol di atas 40%, apa yang terjadi? Mudah terbakar. Nah, kalau meletupnya keluar di sini ada api, apa yang terjadi, sayang? Kebakaranlah ini semua. Ya enggak? Iya, Prof. Sekarang kalau dia alkohol, makanya di sini untuk pakai api ini nggak boleh pelarut yang mudah terbakar. XN-Xan misalnya ada destilasi nggak boleh, pasti kebakar mudah. Ether juga harus pakai tangas air dia, biar kontrol. Nah, beda dengan tangas air apa? Ini ada air di sini. Suhunya gimana? Konstan kan, semua sama 90 derajat. Oh, ini kan bisa lebih tinggi nih. Bisa sampai 300 derajat di sini. Tapi kalau panas tangas air, semua akan menjadi 90 derajat, konstan, nggak ada letupan. Itu analisanya. Jadi ya. Baik, Prof. Nah, ini tadi, ini masuk dari bawah. Ini masuk dari bawah sini. Ya, bukan salah, ini tetap dari bawah. Boleh dari sini, tapi yang keluar dari sini. Pasti wah, kebetulan kalau pada kenyataannya Anda dari bawah itu dari sini, bukan dari sini masuknya. Kalau dari sini masuknya gerojok ya. Ini benar gambarnya, bukan salah. Oke. Baik, tadi ada lagi, tadi poinnya 5. NIM 37. Prof. NIM 3 ingin bertanya, Prof. 37 terus 3. Baik, Prof. Saya setelah membaca untuk destilasi vakum, saya menjadi kepikiran untuk menanyakan hal ini. Kan untuk destilasi vakum itu mempunyai prinsip kerja menurunkan tekanan permukaan dari suatu campuran menjadi di bawah, lebih rendah daripada 1 atm, sehingga menurunkan titik-titik. Dan destilasi vakum ini digunakan untuk campuran yang memiliki titik-titiknya yang tinggi. Saya di sini ingin menanyakan apakah bisa untuk destilasi vakum ini digunakan untuk senyawa, untuk campuran-campuran yang bersifat atmosferik atau yang tanpa diturunkan tekanannya atau pada titik-titik normal. Saya berpikir jika menggunakan pada campuran yang normal atau tidak memiliki titik-titik yang tinggi akan mempercepat untuk proses pemanasan atau mempercepat untuk mendapatkan hasil. Bagaimana? Ya, apakah bisa ditangkap? Siapa namanya, Nana? Kade Angga. Angga inginnya banyak. Jadi apa yang ingin disampaikan tuh banyak sekali, tapi dalam menyusun kata-kata nggak tertata. Ya enggak ya? Biasa begitu, Angga? Iya, Prof. Oke, jadi pikirannya lebih cepat dari actionnya ya. Ya, kebiasaan begitu enggak? Iya, Prof. Oke, Angga mau sukses, bisa menata diri.
Mau. Oke, Angga latihan pranayama. Lebih sering. Pada saat pranayama, tarik, tahan, lepaskan. Pikiran difokuskan di situ. Kemudian Anda berpikir menata pikiran untuk berbicara, sehingga pikirannya lebih sabar. Baru actionnya. Sehingga kemudian latih berbicaranya. Apa yang ingin disampaikan? Pelan-pelan dengan sabar. Jadi cara berbicaranya pelan-pelan. Nah, dengan cara melatih dengan semedi, Anda akan dilatih. Jadi frekuensi e-fox-nya, amplitudenya akan diperpanjang sehingga nggak agresif, nggak talkative, sehingga lebih calm dia. Nah, dari situ Anda latih sekarang untuk berusaha berbicara yang benar. Oke, apa yang dipertanyakan oleh Anda? Apapun dia, pada tekanan atmosfer, kemudian ingin jadi menguap, kalau dia tidak, tekanan atmosfer, suhu ruang, itu kan inginnya, tekanan atmosfer, suhu ruang, menguap ya dia. Nggak menguap. Kemudian tekanan atmosfer, suhunya dinaikkan, jadi PP volumenya tetap, sehingga dia terjadi perubahan dalam bentuk gas. Kan PP sama dengan nRT. Jadi kalau tekanan atmosfer, suhunya tetap, ya nggak ada apa-apa dia, tidak terjadi perubahan fase. Kalau pada tekanan atmosfer, volumenya diturunkan, tekanan juga akan menurun, meningkat. Jadi suhunya turun juga, terjadi penguapan. Itu udah rumus dasar, nggak bisa itu udah sifat fisika yang nggak bisa dirubah. Kalau kita ingin membawa pada tekanan yang rendah, otomatis tujuannya untuk mendapatkan suhu didih yang lebih rendah. Jadi, Kadek Angga belajar menghitung teori dasar fisika. It's that's possible atau it's that impossible. Sehingga nggak sekedar pikirannya kemana-mana kayak pikiran monyet loncat kemana-mana. Jadi teori dasar fisikanya nggak ngikutin. Oke Angga? Baik, Bro. Oke, nanti dibaca-baca lagi ya. Poinnya 5. Silakan. Ya, Prof, saya NEM 3 izin bertanya, Prof. Mungkin sedikit saja. Di video yang telah saya tonton, yang Prof share itu kan Prof menjelaskan bahwa kristalisasi itu dapat menghasilkan kristal yang lebih murni dari proses pemisahan lain seperti itu. Tapi dalam beberapa keadaan, mengapa perlu dilakukan yang namanya rekristalisasi itu, Prof? Apa itu tergantung dari kegunaan daripada senyawa daripada kristal yang ingin kita hasilkan seperti itu, Prof. Misalnya dalam pembuatan obat dan sebagainya. Apa pertanyaan saya bisa ditangkap, Prof? Kristalisasi lebih murni. Lebih murni itu dalam artian kalau di dalam larutan ada 1000 komponen. Ya, kan susah. Sekarang dikristalkan ada menjadi berkurang dia, lebih murni kan jadinya. Misalnya dari 1000, sekarang ada proses lama kristalisasi membentuk kristal, apa yang terjadi? Sudah dalam bentuk kristal, masih dalam cairan yang kotor, apa yang terjadi sayang? Berarti masih dalam keadaan kotor. Apa yang terjadi? Sekarang membentuk kristal, dia berada dalam lingkungan cairan yang kotor, apa yang terjadi?
masih terdapat kontaminasi di dalamnya, Prof? Terjadi adsorpsi dari komponen-komponen yang terlarut ke dalam kristal, ya enggak? Sehingga kristalnya butek. Sekarang larutkan lagi dia sedikit, jenuhkan lagi, lebih jernih lagi, lebih bersih lagi. Begitu konsepnya, sayang. Pernah nggak ngerjain iseng-iseng tuh? Yang biasa dikerjakan pakai gula. Atau pakai garam NaCl. Kalau mau kristalisasi garam NaCl, datang deh ke Jimbaran tukang pembuat garam. Itu caranya gimana? Dipanesin garamnya. Jadi air garamnya dibawa, dipanesin, nanti lambat laun garamnya jernih jadinya. Setelah melarut, kemudian garamnya disaring, saringan, kemudian netes yang jernih ini dia mengendap, mengkristal lebih bersih. Itu kan rekristalisasi namanya. Kristal dicairkan, garam airnya diuapkan dalam kondisi tidak jenuh, kemudian baru dibiarkan disaring. Jadi super jenuh, kristal kembali lebih jernih dia, garamnya lebih putih. Ya, oke. Ini berapa tadi? 3, poinnya 10. Silakan. Ini ada NIM 2. Molekular sama tradisional, bedanya apa sih, Prof? Mohon penjelasannya. Baik, 02. Jadi tadi udah banyak nak. Super critical fluid extraction dalam pemisahan dari pelarutnya, destilasi juga. Nanti adik bisa cari, googling lagi, cari lagi buku-bukunya, nak. Ya, tradisional destilasi model apa? Seperti pemisahan gunakan labu tadi pada suhu dan tekanan atmosfer, suhunya suhu air, itu tradisional, ya. Oke, poinnya 562. Wah, ini baca buku, baik, 62. Model kolom kristal itu fraksinasinya banyak banget. Tergantung teknologi yang diterapkan. Spiral bubble, ada yang namanya seperti cawan. Anda trace itu pemisahan etanol dalam dunia wine itu yang namanya Drahan chiller, dia pakai pemisah yang bergada, pakai sistemnya bertumpuk-tumpuk, itu banyak banget. Kemudian Anda cari pemisahan minyak bumi, fraksinasinya juga modelnya beda-beda. Itu tergantung dari jenis dan bahan yang dipisahkan. Ya, 62, tolong baca buku lebih banyak ya. Ini udah mulai baca, saya salut. Jadi 62 Teresia, 62 15. Ada lagi yang bertanya? Jadi on mic nggak bisa, 622.
Suatu kristal dikatakan tidak stabil. Tidak stabil di sini macam-macam. Mudah larut kembali bisa tidak stabil. Terurai menjadi bentuk lain bisa tidak stabil. Misalnya tidak stabil, hidroskopis, menyerap air juga akan meleleh, tidak stabil. Kembali dari sifat zat aktif itu sendiri dalam pembentukan kristal. Kristal tergantung dari bentuk kristalnya, ablur sama kristalin. Ablur biasanya lebih tidak stabil dibandingkan kristalin. Contohnya chlorampenikol. Chlorampenikol kristal itu biasanya tidak mudah larut, sehingga efek efikasinya jauh lebih rendah daripada yang ablur. Itu tergantung dari yang dimaksudkan tidak stabil itu yang mana. Oke. Ada pertanyaan lagi, Nak? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Prof. Karena layar saya agak terganggu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau saran. Ini adik-adik. Kita masih ada waktu, tapi adik-adik nggak kreatif, nggak banyak nanya. Saya agak susah nih. Layar saya numpuk. Sudah nggak bisa baca. Sudah refresh tapi kan. Oke. Saya leave dulu ya, saya tutup dulu. Ini numpuk, saya nggak bisa baca. Dan minta
Oke, Putri saya jadiin host. Saya break dulu. Kembali. Oke, tadi chatnya hilang semua. Oke, silakan tadi chatnya yang terakhir nggak muncul karena tadi nggak kebaca. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Prof, saya izin bertanya, Prof. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi, saya ini mungkin dari keinginan saya pribadi, karena kita juga angkatan yang tidak punya praktikum. Sebelumnya, pada semester 2 diajarkan pada kimia organik, bagaimana cara rekristalisasi aspirin itu. Mungkin sampai sekarang saya belum mengerti konsepnya. Ketika sudah direkristalisasi serbuk atau kristal aspirin yang sebelumnya berbentuk butiran, setelah direkristalisasi akan berbentuk lebih seperti jarum. Oke, jadi pertanyaan saya adalah ketika suatu aspirin yang telah direkristalisasi, di mana tujuannya adalah akan berpengaruh pada daya solubilitasnya, karena kita ketahui bersama suatu bahan atau partikel ketika memiliki luas permukaan yang lebih besar atau ukuran partikel yang lebih kecil akan lebih mudah larut gitu, bro. Dan ketika kita malah ingin memurnikan suatu aspirin, malah dia menjadi partikel lebih besar, yaitu jarum, dan tentu akan lebih sulit untuk larut gitu, bro. Mungkin dari Prof, menurut Prof, apakah tingkat solubilitasnya itu kan sama? Itu bagaimana? Terima kasih, Prof. Baik. Gede Ari. Praktikumnya online atau gimana? Ya, Prof. Kami hanya mencari video dari YouTube, Prof. Sedangkan saya sangat ingin, dan tentu juga kami semua ingin melakukan percobaan. Aspirin. Yang Anda kerjakan videonya aspirin. Ya, Prof. Mau coba sendiri di rumah? Sangat ingin, namun mungkin alat gelasnya tidak ada, Prof. Kan punya gelas toh di rumah. Mungkin seperti penangas air yang seperti itu. Kok punya penangas air juga di rumah toh? Ya, Anda punya gelas, punya panci, kan penangas air toh? Coba beli tablet aspirin 10. Hitung miligramnya. Dia butuh larut jenuh berapa. Masukkan gelas Anda, ya dia taruh dalam gelas kali jumlah air tertentu, kemudian masukkan tablet aspirin, terus dulu dia
Kemudian didihkan, panaskan dia. Setelah panaskan, gelasnya ada di dalam tangas air. Setelah itu disaring dia untuk memisahkan komponen-komponen dari tablet yang tidak terlarut. Setelah disaring, kemudian saring bisa pakai kain. Nah, setelah itu masih dalam keadaan panas disaring, baru panaskan teruskan sampai mendapatkan larutan lewat jenuh. Dinginkan dia tiba-tiba. Jadi Anda punya larutan es, celupin dia larutan es, pasti ada kristalnya. Lihat kristalnya. Sudah? Halo. Oke. Sekarang Anda baca di farmakope. Monografi dari aspirin. Bentuknya apa? Di situ biasanya berbentuk kristal jarum. Itu dia, ya. Karena suhu berpengaruh pada bentuk kristal, tadi suhunya diturunkan tiba-tiba, dia akan terbentuk kristal. Kalau suhunya dibiarkan pada suhu kamar, ablur, itu berpengaruh. Sekarang yang mana? Yang mudah larut. Kristalin biasanya lebih susah larut. Tapi ada batasan sifat-sifatnya. Kalau dalam kristalin dia mudah larut, tetap dia mudah larut. Tetapi misalnya, contoh yang sederhana. Anda pernah lihat karbon? Mungkin maksudnya arang tuh. Ya, arang bentuknya apa sayang? Baik, jadi arang bentuknya tentu padatan. Padat hitam. Pernah lihat coal batu bara? Pernah. Bentuknya gimana? Sama padatan, namun ya lebih kilap, ya, lebih keras, lebih kilap. Kemudian Anda pernah lihat intan? Pernah, namun hanya di TV. Ya, lebih lagi sama-sama karbon kan? Bedanya apa? Bedanya bentuk struktur kristalnya. Kelarutannya, kekuatannya juga berbeda-beda ya. Gede Ari. Baik, Gede Ari, baca lagi. Ya, lebih banyak. Jangan YouTube biasanya mengantarkan pada Anda harus hati-hati. Siapa yang membuat? Jangan-jangan nanti ya mahasiswa sesama mahasiswa gitu. Kemudian yang Anda perlu baca lebih banyak sumber-sumber buku referensi sekunder yang diterbitkan oleh yang bisa dipercaya. Oke. Nanti jawaban Anda akan muncul dia. Itu namanya belajar mandiri. Yes. Gede Ari, poinnya 15. Terima kasih Prof. Mungkin saya yang salah, saya harus membaca lebih lanjut. Bukan salah, bagus. Cuman sekarang lebih giat lagi bacanya. Jangan berhenti sampai di situ. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawaban. Kadek Adi 05. Ini kembali lagi pertanyaannya aziotropik yang saya sudah jelaskan berkali-kali. Apa sih aziotropik? Berarti Kadek Ari tolong baca lebih jauh. Aziotropik itu apa? Pahami benar. Saya nggak suka orang nanya yang sudah dijelaskan diulang-ulang bertanya lagi. Atau baru masuk nggak ngerti. Ya, 70 sama aziotropik juga. Oke.
Kemudian di bawahnya 44. Ini rasanya sudah saya jawab ya, 44 kristal sekunder tadi sudah. Kemudian Neviani 17. Neviani, on mic nggak bisa ya? Ini deh, besok diperbaiki instrumen Anda, karena ini kan membuat prestasi Anda berkurang jadinya. Tadi di awal saya sudah jelaskan prosesnya. Mulai dari apa, pembentukan inti kristal primer diikuti dengan sekunder. Sebelum itu harus melewati larutan jenuh, laju pertumbuhan kristal, apa yang menentukan. Nah, ini semua udah dibahas. Oke. Nah, ini semua pertanyaannya semua sudah dibahas dari 05, 70, kemudian 44, itu poinnya 2, 17 juga ya. Kemudian 57, recovery pelarut tadi juga sudah ditanya. Oke, sekarang lanjut. Yang bisa on mic silakan. Ini kalau nggak salah waktu saya sudah 8.30. Kita mulai 7.00, berarti udah 1,5 jam kita kuliah, udah terlewati jamnya. Oke, ini masuk lagi 31. Yang ditanya berulang-ulang dan sudah dijelaskan berkali-kali. Aisyah. Oke, poinnya 2. Saya stop pertanyaan, nggak ada lagi yang bertanya. Tolong yang nggak bisa on mic, tolong diperbaiki ya, agar bisa on mic, jangan sampai nanti jadi masalah. Oke. Jadi kasihan nggak dapat poin. Nah, sekarang saya ingin, karena udah waktunya udah habis kita, saya ingin masukkan dari Anda terhadap komen terhadap metode kuliah kita. Silakan. Figures itu, kolom figures apa sih? Saya juga nggak jelas ini. Tadi udah tanya, 88 udah saya jawab. Oke, nggak ada lagi pertanyaan, saya close ya. Silakan, ada komen. Izin, Prof. Silakan. Untuk memberikan saran. Baik, terima kasih kesempatannya, Prof. Jadi, menurut saya, untuk pelaksanaan perkuliahan teori metode pemisahan ini dikarenakan materinya sangat berhubungan dengan praktikum, yang dimana tentu
kami semua sangat memerlukan bagaimana caranya tahu apa itu alatnya dan dan juga cara pakainya. Meskipun tentu kami juga dapat mempelajari lewat peserta, namun kami sangat-sangat ingin dan sangat-sangat perlu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan di tempat itu. Jadi untuk sarannya mungkin jika memungkinkan, mungkin dari tim dosen atau prof sendiri bisa membuat video untuk mempraktekkan dengan alat yang ada di laboratorium kita. Itu sedikit izin dari saya. Terima kasih. Baik, Adi Ari, berdoalah. Kalau nggak salah sih semestinya semester ini Anda udah boleh masuk. Cuman Udayana masih berpikir, silakan datang ke lab sendiri. Tanya ke asistennya. Ya, karena Anda udah boleh berkunjung per grup. Sekarang usulin ke praktikumnya. Kapan saya bisa mulai praktikum grup? Sehingga ada yang nonton Anda praktikum di rumah, hibrid, ada yang melaksanakan. Itu bisa sebenarnya dikerjakan segera. Anda tulis usulannya kepada jurusan langsung. Ya. Sehingga ini ketahuan Anda 2 semester, baru 1 semester ketemu, kemudian setelah itu kena COVID. Sekarang semester keberapa ini? Ketiga, berarti belum pernah datang ke kampus, sudah kelanda COVID sampai sekarang, iya nggak? Tolong buat pernyataan langsung ke ketua jurusan agar segera praktikum dilakukan offline. Oke? Baik dengan cara hibrid. Jadi hibrid itu ada yang offline, ada yang online. Minimal Anda pernah datang ke lab. Oke, bagus. Sarannya. Ada lagi? Oke, saran saya, mungkin Anda belum mengalami jiwa sebagai seorang mahasiswa, masih seperti jadi dengan kakak-kakaknya harap berubahlah kalian. Saya mencoba untuk melakukan kemampuan Anda. Anda bisa belajar lebih banyak dengan cara online. Melihat video berulang-ulang, kemudian mencari buku, kemudian dilihat lagi videonya. Nah, ini kelihatan curiosity Anda sangat rendah banget. Terlihat ini dari konsep kuliahnya. Ini tolong diperbaiki jika Anda ingin maju. Mungkin Anda juga udah capek dengan online, apalagi kuliah malam dari pagi, katanya ada praktikum, kumpul, segala macam. Ya, nah tapi tetap kita harus bersemangat dengan kondisi, sehingga kita bisa lebih maju. Mungkin kesibukan juga semua dosen nuntut, saya lihat dari akses YouTube, sangat terlihat di akhir-akhir baru meningkat aksesnya. Baru mulai dari kemarin. Sebelumnya enggak. Jadi kemarin viewingnya 70, tiba-tiba 12 jam sebelumnya, mulai malam, dari pagi, sekarang 300-an. Ada peningkatan yang signifikan di akhir-akhir. Saya bisa lihat, tapi yang lain beda video saya. Yang kapasitas teman yang ikut kuliah sekitar 150, tapi yang akses 800 sekian. Bahkan dia share kemana-mana pada teman-temannya.
Nah, di sini kelihatan kurang. Ya, baik, sudah malam, terima kasih. Nanti tolong absennya, jadi resume tetap dikumpulkan 1 kali 24 jam. Oke, untuk forma dari keaktifan tolong dicatat dalam Excel. Siapa saja yang aktif, kemudian pertanyaan chatting setelah terakhir saya tutup tidak ada nilainya. Oke, selamat malam. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Ya, kuliah saya tinggal ya.